Segmen kali ini kita akan membahas tentang syarat sah puasa. Tadi itu syarat wajibnya puasa. Jadi ada orang memiliki 5 hal tadi itu, maka wajib bagi dia puasa. Nah, sekarang untuk dikategorikan sah puasanya tadi itu ada syarat lagi yang harus kita ketahui. Yaitu di sini disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih klasik itu ada 4 syaratnya tadi itu. Ya. Ini redaksi dari kitab Yaqutun Nafis, itu sama beliau dari itu oleh Habib Ahmad bin Umar Syatiri, disebutkan ada 4 syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam, ya. Hampir sama dengan tadi itu syarat wajib dari itu. Cuman bedanya di sini untuk sah puasanya tadi itu dia harus Islam. Karena apa? Kalau tadi itu orang non muslim tadi itu puasa, walaupun dia puasa 30 hari tadi itu puasanya tidak sah, karena tidak sah dari orang non muslim tadi itu untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan dia non muslim. Jadi harus masuk Islam dulu baru dia dikatakan sah puasanya dan wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini yang pertama, harus Islam. Yang kedua, wal aqlu, yaitu harus berakal. Ya, bukan orang yang gila, bukan orang yang ada gangguan jiwa misalnya, atau orang yang misalnya dia tadi itu pingsan, atau misalnya dia dalam keadaan tadi itu hilang akal ya karena mabuk atau apa. Itu bisa mempengaruhi daripada keabsahannya puasa. Ya. Jadi seseorang tadi itu harus dalam keadaan akalnya normal ketika puasa tadi itu. Tidak ada gangguan-gangguan jiwa atau gangguan-gangguan gila atau karena sebab misalnya mabuk atau yang lain-lainnya tadi itu. Jadi harus akalnya tadi itu masih ada. Kemudian yang ketiga, syarat sah puasa itu adalah harus suci dari haid dan nifas. Maka dari itu apa? Bagi seorang perempuan tadi itu yang dia sudah mengetahui kebiasaannya dia, ya, kedatangan tadi tamu tadi itu, walaupun dia misalnya sudah puasa dari pagi tadi itu, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan mendekati terbenamnya matahari misalnya datang haidnya dia, maka sudah puasanya dari itu tidak sah. Suka kopi atau suka majelis? Nggak perlu repot, sekarang ada kopi majelis ya. Bisa ngopi sambil majelis, bisa majelis sambil ngopi. Bagi yang mau mencicipi kopi majelis, silakan cek di deskripsi, ada nomor kontak tuh yang bisa dihubungi untuk bisa memesan dan mencicipi kopi majelis. Syaratnya sahnya puasa tadi itu harus dia itu suci dari haid dan nifas. Jadi mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jika ada misalnya di waktu tadi itu dia keluar darah haid atau nifas, maka sudah puasanya tadi itu tidak sah, dan nanti dia harus wajib untuk mengqadai setelah selesai daripada keluar bulan Ramadan. Nah, kemudian syarat yang terakhir, yang keempat tadi itu syarat sah puasa harus dia apa? Wal ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Dia harus tahu waktunya tadi itu pada saat itu tadi itu bisa atau diperbolehkan melakukan puasa apa enggak, ya. Jadi misalnya ini masih ragu-ragu, ini sudah puasa masuk bulan Ramadan apa enggak, jadi belum bisa dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi betul-betul harus sudah yakin, ya. Kalau di Indonesia ini apa, seperti misalnya ditetapkan oleh Kementerian Agama bahwa ini besok misalnya puasa Ramadan, maka sudah wajib bagi dia dan sah nanti jika dia melaksanakan ibadah puasa itu. Karena apa? Waktunya tadi itu sudah diketahui, itu bisa untuk dilaksanakan puasa pada saat itu tadi tersebut, ya. Dan juga maksudnya apa? Waktu yang dimaksud di sini tadi itu bisa untuk dilakukan puasa itu bukan di waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa juga, ya. Jadi ada waktu-waktu yang haram puasa. Selain waktu-waktu yang haram tadi puasa itu tadi itu boleh dilakukan puasa. Maka jika boleh dilakukan puasa tadi itu, maka puasanya sah. Berbeda kalau misalnya waktu-waktu tadi itu diharamkan untuk melakukan puasa, walaupun dia tadi itu berpuasa pada hari tersebut tadi itu, maka hukum puasanya tidak sah dan juga haram tadi itu. Seperti yang kemarin sempat disinggung, yaitu pada segmen pas pembahasan hukum-hukum puasa itu, yaitu ada yang haram dan tidak sah, yaitu kapan? Yaitu pada saat hari raya
Idul Fitri atau Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Itu puasanya tidak sah. Karena apa? Memang waktunya tadi itu bukan untuk puasa. Ya, untuk berbuka. Makanya itu apa? Ini perlu diketahui tadi itu syarat sahnya puasa. Dan jangan sampai dia melanggar hal-hal ini tadi tersebut. Karena justru dia itu bukan melakukan ibadah, bahkan apa? Melakukan maksiat tadi itu dengan ibadahnya. Ya, karena dia itu melakukan perbuatan yang haram. Mudah-mudahan sedikit ini insyaallah bisa memberikan manfaat kepada kita tentang fikih shaum dan bisa menyempurnakan ibadah puasa kita nanti di bulan Ramadan. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.